Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Malam ini mau mengungkap apa? Gunung Jimat di daerah Kabupaten Pemalang. Gunung Jimat. Yang konon ceritanya tempat itu dia banyak didatangi kalangan bangsa manusia, perihal untuk kekayaan, perihal untuk keilmuan ataupun kekuatan, itu menurut cerita ya. Makanya disebut Gunung Jimat, berarti gunung yang benar-benar berkeramat mungkin, ataupun gunung yang diistimewakan. Makanya malam ini mau diungkap di daerah Kabupaten Pemalang, ikutnya Pemalang itu Jawa Tengah. Seperti biasa, pesanku senang ditonton, tidak senang tidak usah ditonton. Biar nggak gagal paham, tonton sampai akhir. Jadi karena di akhir video ada penjelasan dari saya semuanya ya. Kalau tidak senang tidak usah ditonton. Karena di tayangan channel saya Nusantara bukan cuman mengandalkan cerita sang mediator. Kalau mediator itu ditempati makhluk. Terus kalau dipercaya, apa gunanya guru? Apa gunanya aktor? Model seperti itu sama juga berarti orang tersebut terperdaya. Karena apa? Jin bisa memberikan jawaban yang seolah-olah itu logika kalam bangsa manusia. Karena baninya jin itu apa sih? Si Azazil. Azazil iblis, setan, itu jago merangkai kata-kata. Tujuannya apa yang disampaikan agar manusia terpana, terpesona dan yakin dan percaya. Iblis juga jago Al-Quran, iblis juga jago ahli sejarah. Makanya pesanku, kalau menonton tayangan videoku di channel saya Nusantara sampai akhir, jadi nggak gagal paham ya. Saksikan. Jam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Baik seluruh makhluk apapun yang berada di daerah Gunung Jimat daerah Pemalang, alhamdulillah masuklah semua ya Allah. Kalian aku hadirkan dengan cara ku terima apa tidak? Kami tidak terima. Tidak terima. Terus kenapa kalian berubah bentuk sosok raksasa? Maksud tujuannya apa? Kami adalah perwujudan kami. Ini perwujudan kami. Wujud kamu apa aslinya apa palsu? Bangsa dan Allah. Inilah kami. Kau menempat di Gunung Jimat daerah Pemalang itu sudah berapa lama? Berapa? Ya. Kalau berapa tabat berarti setiap pertanyaan yang aku ajukan kalian bisa menjawab. Iya. Kenapa gunung itu disebut Gunung Jimat? Tempat bersejarah. Tempat menyimpan benda pusaka. Itu. Pusakanya siapa? Bangsa kerajaan. Manusia sakti. Ada cerita pula katanya di Gunung Jimat itu tempat pesugihan. Orang yang ingin mendapatkan kekayaan diperbantukan dari kalangan bangsa kalian. Iya. Terus ada juga orang yang bertapa bersemedi di lokasi tersebut untuk mendapatkan keilmuan. Cerita itu benar apa tidak? Ya, dia sering bertapa di gua kesaktian di tengah-tengah gunung. Dan menurut cerita, itu cerita manusia. Kalau manusia yang berhasil
berhasil berurusan kekayaan, maka nanti manusia itu akan menjadi budak dan menempati gunung jimat itu berubah sosok. Itu tidak benar. Itu benar apa tidak? Tidak. Apa urusanmu? Kan mencocokkan cerita itu. Tidak benar. Dan di lokasi gunung jimat itu, yang disebut-sebut gunung jimat itu ada gua. Gua itu juga banyak didatangi kalangan bangsa manusia, bahkan orang yang punya jabatan pula. Itu maksud tujuan untuk apa? Supaya lancar segala urusannya. Berarti kalau orang tersebut berhasil, kalian semua juga mengikuti, diperbantukan manusia yang mengharapkan keinginannya terkabul. Tapi manusia itu harus sesuai dengan kesepakatan. Kalau kekayaan ada tumbal, kalau keilmuan berarti harus sering datang di bulan-bulan tertentu, begitu? Ya, syaratnya. Bermalam-malam di situ. Wah, yang sangat keramat. Segala hajat terkabul di tempat itu. Itu. Iya. Berarti semua manusia yang datang ke lokasi itu semuanya berhasil. Tidak semua. Tidak semua. Iya. Ya. Berarti manusia itu percaya tempat itu bisa mewujudkan keinginannya dengan dasar melalui cerita yang menyampaikan sang juru kunci. Iya. Juru kunci dapat penyampaian itu dari kalian. Iya. Yang menghuni di Gunung Jimat. Sudah kami buktikan. Begitu. Keberhasilannya. Pertanyaan yang terakhir, kenapa kalian berubah bentuk sosok raksasa? Dan maksudnya apa? Ya? Maksud tujuannya apa? Abdi pada junjungan kami. Siapa junjungan kalian? Aku ditaklukkan seorang ulama. Itu menurut pengakuanmu. Junjungan kami. Perubahan wujud kalian, berubah wujud sosok denawa ataupun raksasa itu belum sempurna. Kenapa dibilang belum sempurna? Bulu-bulu yang menempel di dada kalian itu bukan bulu denawa, bukan bulu raksasa, tapi bulu kalian bangsa jin. Begitu jelinya dirimu. Kemampuan kalian itu untuk merubah wujud belum sempurna. Bagaimana? Tapi inilah usaha kami untuk mengabdi pada Dewa Siwa. Kelihatan. Bahkan tulang-tulangmu pun aku bisa melihat itu tidak sama dengan tulangnya yang asli di kalangan denawa. Kau tahu sejarah bangsa Denawa siapakah? Apapun yang tidak tahu aku sudah diberikan tahu, bahkan diperlihatkan. Sangat kuakui. Begitu rincinya berubah wujud sebagai Denawa. Tapi banyak yang tertipu. Mereka terperdaya karena mereka yakin, bahkan mendapatkan keilmuan dari kalian bangsa jin. Sekarang begini, kalau tangan kiriku kuacungkan ke atas kau, berarti bentuk rupamu aslimu ya jin. Pin bukti. Buktikan semua perkataanku. Aslinya kan seperti ini, lidahnya menjulur. Siapa dirimu? Siapa aku adalah manusia yang tidak mudah dikelabui, ditipu dari kalangan bangsa kalian. Terlalu jauh kau ikut campur urusan kami. Bukan terlalu jauh, karena prinsip dasar Allah Ta'ala menciptakan bumi bukan untuk dikuasai kalian. Bangsamu memanggil kami. Bangsa kalianlah yang menaburkan harapan melalui saraf pikiran manusia. Membutuhkan kami. Kami pun tidak ada paksaan. Atas kehendak bangsamu sendiri. Tidak ada paksaan, tapi harus mengadakan ritual sesaji pula. Berarti itu sama juga. Buktinya kalau manusia datang ke lokasi itu untuk perihal urusan duniawi tapi tidak mengadakan ritual sesaji, kalian tidak mengabulkan.
Berarti kan sama itu dipaksa. Itu ada imbalannya, bodoh. Bukan imbalan sebenarnya. Tujuannya mereka manusia terperangkap dengan tipu daya kalian. Mereka membeli, kami menjual. Itu sama saja. Sekarang begini, berapapun jumlahnya yang di Gunung Jimat daerah Pemalang, baik yang di bawah ataupun yang di atas, berapapun jumlahnya, ini ketentuanku. Kau tidak akan sanggup, manusia. Apa dia ini mampu? Begitu banyaknya. Kubuktikan. Kubuktikan setiap perkataanku. Malam ini, detik ini, yang di daerah Gunung Jimat, daerah Pemalang, Kau tidak akan sanggup. berapapun jumlahnya dari bawah sampai atas, khususnya kalangan setan, jin, iblis yang sudah menjerumuskan kalangan bangsa manusia, lenyapkan segala kemampuannya. Tak ada satu pun yang lolos. Lenyap segala kemampuannya. Bukan semuanya. Tujuannya, kalian tidak bisa berhubungan dengan bangsa. Semua butuh bukti, kubuktikan. Ampuni kami, kembalikan. Malam ini, detik ini, berapapun jumlahnya di Gunung Jimat, dari bawah sampai khususnya kalangan jin, setan, iblis yang berupa belenggukan semuanya. Kenapa kau mengganggu kami? Kaki-kaki kalian terikat semuanya, tangan kalian terikat, leher dan jantung kalian terikat. Ampuni kami. Tujuannya agar menunggu ajal kalian di alam kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal tentang mengungkap Gunung Jimat, daerah Kabupaten Pemalang, ya, yang banyak didatangi kalangan bangsa manusia, yang jelas manusia yang datang tersebut yang punya pemikiran sempit, yang punya problem permasalahan baik bab urusan keilmuan ataupun duniawi ataupun urusan tahta. Mereka semua terperdaya kalau memang ada yang berhasil terperdaya. Karena apa? Secara langsung mereka berhasil dan bangga. Tapi keberhasilannya ujung-ujungnya yang dikorbankan keluarga. Ujung-ujungnya yang dikorbankan darah keturunan. Ujung-ujungnya yang dikorbankan diri sendiri. Apa yang diharapkan? Karena kemewahan duniawi itu bersifat fana. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Bahkan ada manusia yang yakin mendapatkan keilmuannya di situ, seolah-olah berjumpa dengan sosok ulama yang pakai jubah, pakai sorban, komplit perlengkapan laksana manusia muslim. Mereka itu terperdaya. Karena apa? Yang dilihat itu seperti itu bagus. Karena manusia yang bersemedi di lokasi itu mendapatkan keilmuan, makhluk jin itu menempat di wadah itu, jadi melihat sesamanya seolah itu bagus. Sebenarnya itu bukan ulama, itu jin yang menyerupai sosok penampilan agar manusia itu yakin dan percaya. Pesanku, janganlah seperti itu. Kalau memang mengharapkan kemampuan ataupun keilmuan, Quran gudangnya ilmu, Quran gudangnya harta, asal manusia paham dan memahami setiap ayat, dan cara tahu untuk mendawamkannya, cara tahu untuk menggunakannya. Pusakanya orang Islam itu kitab suci Al-Quran, yang kekuatannya dan dahsyatnya bukan sekedar di dunia, sampai di akhirat. Itu pesan saya. Dan untuk malam ini di Gunung Jimat, percaya atau tidak, lokasi Gunung Jimat mulai malam ini, detik ini, dan seterusnya Gunung Jimat sudah tidak dihuni kalangan makhluk manapun. Andaikan akan yang datang makhluk dari kalangan bangsa manapun akan menempat di situ, hancur. Tujuannya bukan untuk sombong, bukan untuk takabur. Inilah cara aku menyelamatkan saudara muslimku. Walaupun aku belum pernah berjumpa secara kasat mata langsung ataupun duduk bareng.
Inilah rasa peduliku. Bukan maksud sombong ataupun takabur. Tempat untuk mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, berkahnya itu satu melalui prosesnya. Bahagiakan orang tuamu, bikin tersenyum orang tuamu, bahagiakan keluargamu. Setelah itu jalankan semua syariat agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Aku yakin kalau pengen yang berkah, yang barokah, selamat dunia akhirat, disitulah jalannya. Bukan tempat yang dikeramatkan, yang pada akhirnya apa yang digapai hanya semu sementara, tidak akan kekal dan abadi. Makhluk-makhluk itu sudah semua aku lenyapkan segala kemampuannya. Aku belenggukan, aku masukkan di alamnya, karena Allah menciptakan alam bersama penghuninya. Sekaligus Allah pun aku yakin menciptakan kebutuhannya. Karena manusianya lemah, yang dicari, yang dikejar bab urusan duniawi, harta, maka lebih cenderung yakin tempat-tempat yang diceritakan di luar sana. Sudah jatuh, mengeluarkan biaya, tidak berhasil, jadi sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sadar saudaraku, kapan lagi kalau tidak menyadari jalan itu adalah jalan yang sudah menyesatkan, yang akan kita menjalani kehidupan yang kekal, bukan di dunia tapi di akhirat. Andaikan semua tahu bahwa orang yang sudah meninggal itu mohon sama Allah, pengen dihidupkan satu kali untuk menjalankan perintahnya Allah, untuk berbagi, untuk mengamalkan harta yang dimiliki. Andaikan Allah mengizinkan, mungkin manusia yang belum meninggal semuanya berbuat baik, karena itu adalah rahasianya Allah. Allah juga mau mengikhlaskan, Allah juga mau serahkan, tidak ada paksaan. Kembali lagi dari diri kita manusia masing-masing. Kalau cinta dengan Rasulullah, ikuti jejaknya Rasulullah, karena Nabi kita bukan Nabi yang kaya raya. Nabi kita adalah kaya karomah, keberkahan, keselamatan dunia akhirat. Itulah yang buat pedoman. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara, salam satu dunia. Takbir. Allahu Akbar.